Dahsyat, luar biasa, yes, 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 mantap. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kita berdoa dulu. Ya semuanya tutup matanya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mulai ibadah ini Tuhan, berkati kami adik-adik, berkati kami dari awal sampai akhir Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mau bernyanyi, saya undang adik-adik bangkit berdiri semuanya ya. Haleluya, puji
bagian dari firman-Mu. Berkati adik-adik Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik semua, dimanapun kalian berada. Bertemu lagi pagi ini dengan Brother John. Bagaimana kabar kalian adik-adik semua? Tentu dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja, bukan? Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Saulus. Ya, siapa yang kenal adik-adik dengan nama Saulus ini? Pasti ada yang kenal ya, tetapi ada juga yang mungkin baru dengar ya. Pagi ini kita akan belajar cerita tentang Saulus. Saulus itu adalah seorang Farisi. Dia seorang yang pintar, tetapi dia orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia punya konsep yang salah. Dia ingin menyenangkan hati Allah, tetapi dia tidak tahu siapa Yesus itu. Ia berpikir bahwa kalau ia menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu berarti menyenangkan hati Allah. Salah besar. Tapi karena ketidaktahuannya itu, dia lakukan itu. Di Yerusalem banyak orang-orang yang percaya akan Yesus. Tapi Saulus tidak suka kepada mereka. Ia bahkan menangkapi mereka sampai ke rumah-rumah mereka dan menjebloskan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu ke penjara. Dia datang kepada imam besar dan ia meminta surat kuasa kepada imam besar untuk menangkap orang-orang yang percaya yang ada di Damsyik. Oleh sebab itu, ketika dia sudah dapat surat kuasa itu, dia bersama dengan pengawal-pengawal pergi ke kota Damsyik. Di kota Damsyik juga ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika mereka mendengar bahwa Saulus pergi ke Damsyik dan ingin menangkap orang-orang percaya dan menjebloskan mereka ke dalam penjara, mereka ketakutan. Dan mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan mereka dari bencana ini. Dan Tuhan mendengar doa mereka. Saulus berpikir, ketika dia sudah punya surat kuasa itu, tidak akan ada orang yang bisa menghalangi dia dengan rencananya dia untuk menangkap orang-orang di kota Damsyik yang percaya kepada Yesus, membawanya ke Yerusalem dan menjebloskannya ke dalam penjara. Dan mereka akan dipaksa untuk menyangkal Yesus. Kalau mereka tidak mau, maka mereka akan dibunuh. Itu yang akan dilakukan oleh Saulus ini. Tapi rencana Saulus berbeda dengan rencana Tuhan. Ketika sudah dekat dengan kota Damsyik dan pintu gerbang kota Damsyik, tiba-tiba Saulus melihat cahaya yang sangat terang di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Saulus tidak dapat melangkah. Satu langkah pun dia tidak dapat melangkah lagi. Dan akhirnya dia jatuh tersungkur. Dan ketika dia tersungkur, dia mendengar suatu suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu.
Saulus semakin kaget karena dia tahu bahwa Yesus telah mati di salib. Tetapi dia mendengar suara Yesus yang berkata, "Pergilah engkau ke dalam kota. Di sana engkau akan diberitahukan apa yang harus engkau lakukan." Dan Saulus mencoba untuk berdiri. Dan ketika ia berdiri, ia ingin membuka matanya. Dia tidak dapat melihat. Dia buta. Dan pengawal-pengawal mendekati dia, mencoba untuk menuntun dia dan membawa dia ke kota Damsyik. Di dalam kota itu dia tinggal di suatu rumah. Dan ketika ia di dalam kamar sendirian, ia coba merenung bagaimana Tuhan berbicara kepada dia, bagaimana Tuhan mengasihi dia. Dia bertobat. Dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan Yesus mengampuni segala dosa-dosanya. Dia tidak mau makan dan tidak mau minum selama 3 hari lamanya. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Di kota Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ketika Ananias sedang berdoa, Tuhan berbicara kepada dia. "Ananias, iya Tuhan, pergilah engkau ke dalam kota dan temuilah seseorang di sana yang bernama Saulus." Ananias kaget. Karena setahu Ananias bahwa Saulus ini adalah orang yang ingin menangkap orang-orang percaya di kota Damsyik. Dan dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setahu saya orang ini ingin menangkap orang-orang percaya di kota Damsyik." "Iya Ananias, tapi aku telah memilih dia menjadi hambaku, menjadi alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa yang lain dan kepada raja-raja mereka dan juga kepada bangsa Israel. Ia akan mengalami banyak penderitaan oleh karena namaku." Demikianlah Tuhan berfirman kepada Ananias. Dan Ananias menuruti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan Ananias pergi ke dalam kota dan menemui Saulus. Pada saat itu juga ketika Saulus lagi berdoa, dia dapat penglihatan. Ada seorang yang bernama Ananias datang kepadanya dan menumpangkan tangan ke atas kepalanya. Dan ketika Ananias sampai di rumah itu, dia mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Dan ada yang membukakan pintu dan Ananias bertanya kepadanya, "Di manakah Saulus?" "Oh, dia ada di dalam kamar, silakan." Dan ketika Ananias sampai kepada Saulus, Ananias berkata kepada Saulus, "Saulus, aku diperintahkan oleh Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri di jalan kepadamu, supaya aku menumpangkan tangannya atasmu dan engkau akan sembuh, dan Roh Kudus akan memenuhi hati kamu." Dan betul saja, ketika Ananias berdoa dan menumpangkan tangan atas Saulus, tiba-tiba selaput yang menutupi matanya gugur dan Saulus bisa melihat kembali. Luar biasa, bukan? Akhirnya Saulus bangun. Apakah yang dilakukan Saulus? Apakah ia makan? Tidak. Saulus berkata kepada Ananias bahwa ia minta dibaptis. Dan ketika
Saulus dibaptis. Setelah itu ia makan dan kembalilah pulih kekuatannya. Apakah Tuhan mengasihi Saulus? Tuhan mengasihi Saulus ketika ia masih membenci Tuhan. Sebelumnya kita mau baca dulu ayat Alkitab kita, ayat hafalan kita. Mari semua yang bawa Alkitab, yang punya Alkitab, kita buka. Kita akan baca dulu ayat hafalan ini supaya kita makin mengerti akan cerita firman Tuhan ini. Diambil dari Yehezkiel pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-26. Ayo, Brother John akan tunggu dulu buat adik-adik mengambil Alkitab dan membuka di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-26. Sudah dapat? Baik. Mari kita baca bersama-sama ya. Yehezkiel pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari seorang yang bernama Saulus, yang begitu membenci Engkau Tuhan, bahkan punya rencana yang besar untuk menangkap orang-orang percaya yang ada di Damsyik, membawa ke Yerusalem dan memenjarakan mereka di Yerusalem. Tapi Tuhan, Kau punya rencana yang lain terhadap Saulus, dan Engkau menampakkan dirimu kepada Saulus, sehingga Saulus buta. Dan ketika ia berada di dalam kamar, ia menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah besar. Dan ia bertobat, meminta ampun kepadamu Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Engkau mengampuni dia. Dan Engkau mengampuni dia Tuhan. Bahkan Engkau memilih dia menjadi alat-Mu Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja mereka, bahkan kepada masyarakat Israel Tuhan. Tuhan, kami juga mau Tuhan bertobat dari cara kami yang lalu Tuhan. Dengan kelakuan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, kami mau bertobat Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami mau melakukan apa yang Engkau mau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang baru dan roh yang baru Tuhan, dan menjauhkan kami hati yang keras, dan memberikan kepada kami hati yang taat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.